Inilah kisah eksekusi dari Letkol Sugiono dan Kolonel Katamso di jam 24 malam menuju tanggal 2 Oktober 1965. Peltus Sumardi membangunkan Pelda Kamil, perwira penyelidik Batalion L, dan memerintahkan untuk melakukan pembunuhan atas Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Persoalannya, apakah beliau-beliau ini harus dibunuh? Tanya Kamil. Jam ini, atas perintah komandan batalion yang harus dikerjakan. Perintah beliau, pembunuhan ini jangan sampai dilakukan dengan bersuara, kata Sumardi melanjutkan. Pelda Kamil sendiri hanyalah mendapat tugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembunuhan ini. Sertu Aliptoyo dan Rumortir 8 Kompi Bantuan Batalion L mendapat tugas sebagai algojo menurut petunjuk-petunjuk Pelda Kamil. Pukul mereka dengan kunci mortir 8 dan tunggu di tempat dalam jarak 15 meter dari lubang. Kalau Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono sudah turun dari gas, pukul dari belakang dengan alat-alat itu, sambung Sumardi. Selanjutnya memerintahkan Aliptoyo, Darmo, Katimin, dan seorang lagi untuk menunggu di lubang. Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Tak lama kemudian datanglah mobil gas dari arah utara yang dikendarai oleh perwira lain. Setelah berhenti, Letkol Sugiono turun dan beliau masih menggunakan pakaian seragamnya tadi. Mendadak Letkol Sugiono dipukul dari belakang dengan kunci mortir 8. Ia jatuh tersungkur dan Aliptoyo sendiri lalu pergi. Pelda Kamil memerintahkannya untuk mengangkut Letkol Sugiono untuk dimasukkan ke dalam lubang yang telah disiapkan. Gas kedua pun datang membawa Kolonel Katamso. Ia berjalan ke barat, tetapi pukulan kunci mortir menimpa bagian belakang kepalanya. Kolonel Katamso pun jatuh tersungkur dan tergeletak di tanah. Melihat Kolonel Katamso masih hidup, Pelda Kamil memerintahkan pukul kembali sekali lagi sampai mati. Untuk kedua kalinya, Sertu Aliptoyo memukul sampai Pak Katamso gugur. Sementara itu, Pak Sugiono sudah di dalam lubang, masih hidup. Terdengar suara dengkuran. Untuk menghabiskan nyawanya, Alip melemparkan batu-batu besar ke dalam lubang tersebut dan dengkuran Letkol Sugiono pun terhenti. Perwira-perwira menengah ini dikuburkan oleh para algojo PKI di suatu pekarangan di tepi pagar. Di luar pagar sendiri terdapat suatu jalan desa yang tidak diaspal. Jalan tersebut menuju suatu kampung di mana banyak tinggal pemuda rakyat. Banyak orang yang lewat di jalan itu mengatakan bahwa di dekat pagar itu selalu tercium bau busuk. Baru setelah seorang pembunuhnya tertangkap dan memberi keterangan-keterangan, dapat diketahui di mana kira-kira jenazah-jenazah yang teraniaya dikubur secara rahasia. Tetapi titik tepatnya belum diketahui. Para anggota angkatan bersenjata pun dikerahkan untuk mencarinya. Dalam pekarangan yang dipagari dengan baik itu mengalir air pembuangan dari kamar mandi. Dibelokkan pada jalur air yang terdapat gundukan tanah yang telah ditanami ubi jalar. Para petugas pun curiga akan gundukan tanah yang ditanam itu. Mereka pun mengadakan penggalian pada gunungan tersebut. Sedalam pinggang telah dapat ditemukan dalam sebuah lubang. Yang satu membujur ke timur dan yang satunya membujur ke barat. Kaki kedua jenazah itu saling bertemu dan berimpitan. Dekat dari masing-masing jenazah terdapat batu-batu besar dan ditemukan dengan kondisi masih menggunakan seragam, di mana bagian jenazah dari punggung ke bawah masih utuh dan pinggang ke atas sebagian sudah rusak. Jenazah tersebut segera diangkut dan dibersihkan di rumah sakit dengan hati-hati yang bernama Rumah Sakit Tentara DKT. Kemudian disemayamkan di Korem 072 sehingga pada tanggal 22 Oktober 1965 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kusumanegara, Yogyakarta.